Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Bogor Minggu pagi untuk membahas gelombang demonstrasi nasional dan rencana pengurangan anggaran DPR RI yang menuai kontroversi. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Namun, dua nama yang menjadi sorotan justru tidak hadir, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ketidakhadiran Gibran yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden terpilih dan Kaisang sebagai ketua umum PSI sekaligus adik kandung Gibran menuai pertanyaan besar dari publik dan pengamat politik. Di tengah kritis politik dan protes rakyat yang meluas, justru dua tokoh muda yang selama ini mengklaim diri sebagai wakil generasi baru tidak muncul. Ini bukan hanya abai, ini bentuk ketidakseriusan dalam memimpin, tegas analis politik dari UGM Profesor Andi Wirawan. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Prabowo ini disebut sebagai langkah awal konsolidasi menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak pemotongan anggaran DPR dan menuntut transparansi kebijakan. Namun, absennya Gibran dan Kaisang dianggap memperlihatkan jarak antara elit kekuasaan dan juga realitas krisis sosial yang sedang berlangsung di media sosial. Bahkan tagar mana Gibran dan tagar Kaisang Pangarep kemana menjadi trending topik di aplikasi X. Bahkan banyak warganet mempertanyakan nih, komitmen Gibran dan Kaisang dalam menghadapi gejolak nasional. Waktu kampanye mereka aktif bikin konten, sekarang rakyat demo, mereka diam 1000 bahasa. Tulis salah satu pengguna X dulu di Twitter. Kemudian mencuat juga bahwa Gibran dan Kaisang lebih banyak tampil sebagai simbol politik dinasti ketimbang pemimpin substansial. Gibran yang baru saja naik ke panggung nasional lewat jalur kontestasi wakil presiden, kemudian dinilai belum menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Sementara Kaisang meski memimpin partai, kerap dicibir hanya berperan sebagai penghibur politik dengan manuver-manuver dangkal dan kampanye berbasis gaya hidupnya. Gibran dan Kaisang dibesarkan bukan oleh kerja politik, tapi oleh mesin kekuasaan. Begitu ada krisis, mereka tidak punya posisi, ini harga diri dari politik instan. Bahkan kritik pengamat politik dari LPI, Dewi Anggraini, sementara itu Prabowo tampak mengambil alih kendali sepenuhnya. Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan berbagai kepala partai, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas, merespon kritik publik dan akan mengevaluasi kebijakan anggaran secara transparan. Namun, keheningan dari Gibran dan Kaisang justru memperlemah pesan konsolidasi tersebut. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan kesatuan visi dalam tubuh pemerintahan baru yang belum dilantik. Kalau Gibran dan Kaisang tidak bisa ikut dalam momen-momen krusial seperti ini, lebih baik jangan berjanji akan jadi wakil rakyat muda. Kepemimpinan bukan soal usia, tapi keberanian hadir di tengah krisis, ujar aktivis mahasiswa dari Jakarta. Selain itu, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI juga menjadi sorotan dari partai yang digadang-gadang mewakili suara anak muda dan membawa semangat reformasi. Justru tenggelam dalam keheningan. Tidak ada kenyataan resmi dari partai soal gelombang demonstrasi, serta tidak ada juga tanggapan atas isu pemotongan anggaran DPR, bahkan solidaritas terhadap para demonstran pun nihil. Kaisang yang sebelumnya aktif bermain narasi ringan seperti politik santuy dan juga gaya komunikasi nyeleneh, kini dinilai kehilangan arah. Strategi yang sebelumnya dianggap segar, kini dinilai dangkal dan tidak punya daya tahan menghadapi kenyataan politik yang kompleks. Ini membuktikan bahwa politik bukan sekedar konten lucu di media sosial,
Saat rakyat bergerak, kita butuh pemimpin yang bisa bicara serius, bukan melempar jokes, ujar penulis politik Lestari Wijaya. Ketidakhadiran dua anak Presiden Jokowi dalam isu-isu strategis ini membuka kembali luka lama soal politik dinasti. Banyak yang menilai bahwa jabatan politik yang diraih melalui relasi keluarga alih-alih kompetensi hanya akan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Demonstrasi yang semakin meluas hari-hari ini tidak hanya menyasar kebijakan pemerintah, tetapi juga menyimpan kekecewaan mendalam terhadap model kepemimpinan yang dibangun dari koneksi. Bukan prestasi, gelombang kritik terhadap Gibran dan Kaisang bisa menjadi alarm keras bagi generasi muda yang ingin masuk ke dunia politik. Bahwa bukan hanya soal usia atau nama belakang, tetapi soal kemampuan nyata untuk memimpin, hadir, serta bertanggung jawab di saat yang paling dibutuhkan. Jika Gibran dan Kaisang terus menghilang di tengah badai, maka bukan hanya mereka yang kehilangan kepercayaan publik, melainkan juga masa depan politik anak muda yang selama ini diperjuangkan oleh banyak pihak. Bahkan ya, ada yang bilang, ketidakhadiran Kaisang dan juga Gibran pada saat konferensi pers Prabowo tadi menandakan karena di situ juga ada ketua umum partai terdahulunya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Di sisi lain, mengenai dengan konferensi pers dari Prabowo Subianto tadi ada satu hal yang tidak dibahas pada konferensi pers tadi yaitu tentang peresmian Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, maka dari itu banyak yang mempertanyakan kenapa dari sekian banyak hal-hal yang ingin disuarakan oleh masyarakat, hal ini tentang disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset ini tidak dibahas pada saat tadi konferensi pers langsung.